Larong, Desa Misterius. Setahun sudah kakakku Raga menghilang tanpa jejak. Ia adalah seorang jurnalis investigasi yang terkenal keras kepala. Terakhir kali kami bertemu, ia sedang sibuk menelusuri informasi tentang sebuah desa misterius yang katanya tidak ada di peta. Desa yang hanya muncul sekali dalam setahun, saat kabut paling tebal turun dari gunung. Beberapa hari lalu, aku menemukan jurnalnya di laci tua di kamar kosnya yang sudah lama kosong. Halaman terakhirnya membuat darahku dingin. Aku hampir tiba. Mereka bilang desa ini cuma muncul di bulan Suro ketika kabut turun paling tebal. Jika aku tidak kembali, jangan cari aku. Aku tidak bisa tinggal diam. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti koordinat yang ia tulis dalam catatan. Lokasinya berada di kaki Gunung Lawu, di sebuah jalur pendakian lama yang sudah ditutup. Aku berjalan sendirian melewati hutan yang semakin gelap dan sunyi. Kompasku mulai kacau. HP-ku tiba-tiba mati. Tapi aku terus maju, yakin ini adalah jalan yang sama yang dilalui Raga. Tak lama, kabut mulai turun begitu pekat hingga pandangan mataku hanya beberapa meter ke depan. Lalu aku melihat cahaya kecil di kejauhan, seperti lentera. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti cahaya itu hingga aku tiba di depan sebuah gapura kayu tua yang dipenuhi lumut. Di atasnya tertulis dalam huruf Jawa kuno, Sugeng Rawu Tamu Jiwa. Aku melangkah masuk. Di balik gapura itu ada desa, rumah-rumah kayu, jalanan tanah, dan orang-orang yang mengenakan pakaian tradisional zaman dulu. Semuanya terlihat biasa, tapi terasa tidak wajar. Mereka semua berhenti beraktivitas saat melihatku. Mereka memandangku, tidak dengan rasa penasaran, tapi seperti sudah mengenalku. Aku ingin bertanya, tapi mulutku kaku. Lalu seseorang mendekat, seorang laki-laki tua, dan berkata dengan suara pelan, "Akhirnya kau datang juga." Warga desa bersikap ramah, terlalu ramah, tapi senyum mereka seperti dipaksakan. Saat aku menyebut nama kakakku, Raga, mereka langsung diam. Wajah mereka berubah datar, dan mereka mulai berpaling, satu persatu. Tidak ada yang mau menjawab. Aku terus berjalan menyusuri desa. Setiap langkahku terasa seperti diawasi. Di salah satu rumah, aku melihat seorang anak kecil dari jendela. Ia menunjuk ke arahku dan berkata pelan kepada ibunya, "Bu, dia yang ganti yang tahun lalu, ya?" Ibunya langsung menarik anak itu dan menutup jendela dengan kasar. Malamnya, aku diantar ke rumah kecil di pinggir desa untuk menginap. Rumah itu sepi dan tua. Di dalamnya hanya ada tikar, lentera, dan semangkuk nasi dingin. Aku tak nafsu makan. Saat malam semakin larut, angin mulai berembus kencang. Tepat tengah malam, aku mendengar suara langkah di luar rumah. Lalu terdengar suara seperti kuku menggaruk pintu kayu. Aku menahan napas. Lalu terdengar suara pelan dari balik pintu. "Raya, pulanglah." Aku membuka pintu perlahan dan melihat sesosok tubuh berdiri di luar. Kurus, tinggi, dengan wajah pucat. Rambutnya awut-awutan. Aku mengenal wajah itu. Itu Raga. Tapi matanya kosong, bibirnya kaku. Ia hanya menatapku, lalu berkata pelan, "Mereka akan menuliskan namamu. Jangan tunggu tanggal 15. Ia menghilang ke dalam kabut. Aku membeku. Aku tak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya aku mencoba keluar dari desa. Tapi jalan yang kulalui kemarin berubah menjadi ladang ilalang dan kuburan. Setiap arah yang kutempuh, aku kembali ke titik yang sama. Aku berjalan kembali ke tengah desa. Dan di sana aku melihat panggung bambu telah didirikan. Warga berkumpul mengenakan pakaian hitam. Di atas panggung itu tergantung papan nama bertuliskan, "Raya Tamu Jiwa." Aku dikurung di rumah kosong di ujung desa. Di dalamnya gelap dan pengap. Tangan dan kaki kuikat. Tapi malam itu, seseorang masuk diam-diam ke dalam. Seorang nenek tua dengan wajah penuh keriput dan mata putih pucat. Ia memotong tali ikatanku dan berbisik, "Kalau kau ingin tahu kebenaran, ikut aku sekarang." Kami berjalan ke sebuah bangunan batu kecil di belakang pemakaman desa. Di dalamnya ada altar dengan tumpukan benda aneh, rambut, tulang, potongan pakaian, dan puluhan patung batu kecil. Setiap patung memiliki wajah berbeda-beda.
wajah manusia. Ini adalah wajah-wajah mereka yang dilarung, kata nenek itu. Setiap tahun, 1 jiwa luar dikorbankan untuk menjaga desa ini tetap tersembunyi. Jiwa itu akan ditenggelamkan di sungai agar desa tidak dibakar oleh kutukan. Ia menunjukkan sebuah buku tebal. Di dalamnya tertulis daftar nama, tahun demi tahun, dan pada halaman terakhir tertulis 2024, Raga 2025, Raya. Aku berlari keluar, tapi desa sudah berubah. Langit menjadi merah, kabut turun tebal, genderang ditabuh. Warga berkumpul di tepi sungai besar yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di atas rakit bambu di tengah sungai, seseorang terikat. Itu Raga. Wajahnya kosong, tubuhnya kurus, tapi ia masih hidup. Aku berteriak memanggilnya. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Kau datang, tepat waktu. Aku menerobos kerumunan dan naik ke rakit bambu. Aku memeluk Raga. Ia tidak menolak, tapi tubuhnya dingin, seperti mayat hidup. Ia berbisik pelan. Aku sudah jadi bagian dari mereka. Aku tak bisa keluar, tapi kamu bisa. Kalau kamu kabur sekarang. Tiba-tiba warga mulai mendekat. Kepala desa membawa obor. Matanya merah. Ia berkata lantang. Ritual sudah dimulai. Jiwa luar tidak boleh pergi. Aku menendang rakit itu hingga oleng dan menceburkan diri ke sungai. Airnya dingin dan dalam. Sesaat aku merasa seperti ditarik ke bawah. Tapi lalu, semuanya gelap. Aku terbangun di kamarku sendiri. Basah kuyup. Nafasku tersengal. Aku berlari ke cermin. Wajahku masih sama. Tapi, ada sesuatu yang terasa berbeda. Di meja, ada koran pagi. Judul utamanya membuat tubuhku gemetar. Jurnalis ditemukan tewas di sungai. Mayat tidak dikenali. Foto yang terlampir adalah foto aku. Di belakangku, pantulan cermin menampilkan sosok lain.